Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam. Jangan. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini harusnya ketika kita berada di depan Ka'bah itu harusnya banyak-banyak beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik teman-teman, tentu kita semua tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Salim bin Abdullah, beliau ini salah satu ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan di dalam kitab Safinatun Najah, ini adalah kitab dasar ya teman-teman, kalau di pondok-pondok pesantren ini adalah kitab dasar. Beliau menuturkan di dalam kitab tersebut bahwa arkanul islami khamsatu. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Iqamus shalah, ita'uz zakah, shaum ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Syahadat, salat, menunaikan zakat, puasa ketika di bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah haji atau pergi haji bagi yang mampu dalam melakukan perjalanan. Insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan haji ya, karena ini sedang musim haji teman-teman. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kita, negara Indonesia ini berada di peringkat pertama kuota terbesar di dunia. Nih Masya Allah ya, alhamdulillah. Dan ini luar biasa sekali, berarti orang-orang Indonesia sangat antusias sekali menjadi tamunya Allah. Dan semoga kita semua ya, terkhusus bagi yang melihat video ini, kita dikumpulkan oleh Allah atau dipertemukan oleh Allah di Baitullah, di rumahnya Allah, dan menjadi tamu Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini ada beberapa hal yang memang viral ya, dan berhasil diabadikan oleh salah satu konten kreator ya. Ini bahwa ada salah satu jamaah haji itu joget-joget di depan Ka'bah. Innalillahi. Kita lihat ya videonya, kita saksikan. Mau tahu nggak perbuatan terlarang yang masih dilakukan sama jemaah haji, khususnya jemaah haji dari Indonesia itu seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar, entah apa yang ada di pikiran ibu satu ini, malah tiktokan sambil joget-joget di depan Ka'bah. Bukannya berdoa di depan Ka'bah, ini malah joget-joget, nauzubillah. Bu, sadar itu kiblat umat Islam, jangan dikotori. Astagfirullah ya. Ada-ada aja ini. Ini konon katanya jamaah dari Indonesia. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Ini harusnya ketika kita berada di depan Ka'bah itu harusnya banyak-banyak beribadah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, harusnya ketika kita mengelilingi Ka'bah itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga ketika mengelilingi Ka'bah itu membaca Al-Qur'an, itu juga boleh. Dan tentu ketika sejajar dengan Hajar Aswad itu disunahkan untuk menciumnya. Kalau kita tidak bisa menciumnya, kita cukup mengucapkan takbir ketika sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian ketika kita berada di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, itu disunahkan di situ ya berdoa, banyak-banyak berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mestinya sibuk ya. Kita itu kalau paham dalam syariat haji, bagaimana tata cara berhaji, tentu kita akan sibuk dari ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya. Nggak sampai di situ teman-teman. Ada juga ini jamaah haji di depan Ka'bah, dia malah main game. Kita lihat videonya. Lagi orang Indonesia bukannya berdoa di depan Ka'bah, malah main game, astagfirullah. Padahal di depan multazam, tempat berdoa paling dahsyat, di situ malah disia-siakan. Padahal masih banyak umat muslim di seluruh dunia yang ingin datang ke kota suci Mekah, tapi tidak mampu. Ada-ada aja ya kelakuan warga plus 62. Dia berada di depan Ka'bah, itu malah main game. La ilaha illallah. Harusnya memanfaatkan waktu ketika berada di depan Ka'bah. Harusnya seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali orang-orang di luaran sana itu pengen seperti dia.
memenuhi undangan Allah dengan cara berhaji atau berumroh. Ini ada-ada aja. Ini ada lagi teman-teman. Ada lagi yang memang astagfirullah. Ini menurut saya ini tidak beradab. Dia di depan Ka'bah itu tepuk-tepuk sambil teriak-teriak minta duit. Innalillahi. Kita lihat videonya. Nah, itu dia ya. Ada aja njuk duit. Njuk duit itu bahasa Jawa ya. Bahasa kitanya minta duit. Oh, sambil nepuk-nepuk Ka'bah meminta duit. Innalillahi ya. Ada aja ya teman-teman. Ini ada lagi teman-teman. Ini fatal sekali menurut saya. Ini fatal karena dia memang di depan Ka'bah melakukan kesyirikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lihat videonya. Mau tahu nggak perbuatan terlarang di depan Ka'bah yang masih nekat dilakukan sama jemaah haji seperti apa? Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Padahal di tempat batu coklat ini, tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali diimami malaikat Jibril, dan banyak jemaah haji yang tidak tahu tanda batu coklat di bawah pintu Ka'bah itu apa. Bukannya banyak berdoa, ini malah berbuat syirik. Ampun, ada saja jemaah haji datang ke kota Mekah hanya untuk berbuat seperti ini. Berbekal uang saja untuk ibadah di dua tanah suci Mekah dan Madinah tidak cukup. La ilaha illallah ya. Orang jauh-jauh ke Mekah Al-Mukarramah ngabisin uang, tapi pas berada di depan Mekah, di depan Ka'bah, itu melakukan kesyirikan. Astagfirullah. Ini kesyirikan ini dosa yang paling besar dari yang terbesar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Ini ya ada aja melakukan dosa di depan Ka'bah, dosa syirik lagi, dosa yang paling besar. Astagfirullah ya. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi undangan Allah dengan pergi haji ke Mekah Al-Mukarramah. Dan kita doakan juga para jamaah haji di tahun 2024 ini, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja teman-teman ya, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.